Gimana kalau kita ingin membuat yogurt? Nah, di sini untuk membuat yogurt ini satu wadah-wadahnya atau alat yang digunakan itu kita gunakan dulu plastik yang bening, kemudian sendok ini kita sterilkan dulu. Caranya mudah, yaitu tinggal direndam saja dengan air panas sekitar 5 menit. Kemudian panci juga semuanya harus steril, tisu basah untuk sterilisasi meja ya supaya bersih ya. Jangan lupa pada saat membuat yogurt kita harus menggunakan masker dan tidak boleh bicara saat proses pembuatan yogurt. Kemudian bahannya kita bisa menggunakan susu murni. Nah, ini kalau susu murninya dari peternak kita harus pasteurisasi dulu ya pada suhu 80 derajat Celcius dipanaskan. Bisa juga kalian menggunakan susu UHT. Nah, kita misalkan menggunakan 1 liter ya. Kalau yang susu UHT ini tidak perlu lagi dipasteurisasi. Kemudian yang kedua kita menggunakan bibitnya, yaitu inokulan kita sebutnya, bisa juga bibit yogurt. Nah, bibit yogurt ini diantaranya ada yang inokulan mengandung Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus, ini semuanya adalah monera atau bakteri. Ada juga yang mencampurkannya dengan Lactobacillus acidophilus. Nah, kalau kita menggunakan dua jenis ini, yaitu Lactobacillus bulgaricus dan dikombinasi dengan Streptococcus thermophilus, ini akan membuat yogurt kita akan menjadi lebih cepat karena akan terbentuk asam laktat yang lebih cepat. Ya, nanti kalian selidiki. Nah, berikutnya, di mana kita mendapatkan bibit yogurt ini? Nah, kalau kita di Cimahi, kalian bisa ke Lembang, di sana ada KUD Sarwa Mukti. Nah, di situ kalian bisa beli bibit yogurt. Jadi kita pakainya adalah yogurt yang plain. Nah, itu sebagai bibitnya. Kalau misalnya ke supermarket atau ke minimart, kalian juga bisa menggunakan, misalkan ibu sebutkan saja merek-merek yang biasanya bisa dipakai ya. Itu misalnya dari produk Cimory, tetapi yang jangan yang cair ya, yang keller ya, yang toples itu saja, tapi juga yang plain. Bisa juga menggunakan Biocool atau Greek yogurt. Nah, tetapi ingat semuanya harus menggunakan yang plain ya. Nah, apa yang terjadi pada proses pembuatan yogurt? Nah, kita lihat di sini. Yang pertama, kalau susu, bahan dasarnya susu murni, itu mengandung laktosa C12H22O11, sama seperti pada pembuatan roti, kita tadi menggunakan respirasi anaerob. Di sini bakteri yogurt juga menggunakan respirasi anaerob ya. Nah, laktosanya akan diubah menjadi asam laktat. Nah, ini yang menyebabkan yogurt itu menjadi asam C3H6O3. Kemudian susu juga mengandung protein. Nah, proteinnya akan diubah menjadi asam-asam amino yang sangat kita butuhkan untuk proses tumbuh kembang, juga menggantikan sel-sel tubuh kita yang mengalami kerusakan, juga sebagai bahan dasar untuk membuat antibodi. Kemudian lemak juga ada pada susu, itu akan diubah menjadi asam lemak dan gliserol. Gliserol ini adalah salah satu jenis alkohol juga ya. Kemudian yang paling penting di sini juga bakteri ini menggunakan suhu yang optimal. Artinya dia akan optimal bekerja yaitu pada suhu 42 derajat Celcius. Yaitu kalau misalnya nanti susunya kita panaskan itu pada suam-suam kuku. Nah, jadi nanti kita akan praktekkan ya. Lama fermentasinya bagaimana? Nah, ini tergantung dari suhu atau cuaca di sekitar kita, konsentrasi bibit yang kita pakai, jenis bakterinya ya, apakah single atau tunggal ataukah gabungan. Nah, biasanya rata-rata itu adalah 8 jam sampai 36 jam atau bisa juga 48 jam. Semuanya tergantung dari semuanya dari suhu, konsentrasi, jenis bakteri. Kemudian bagaimana kita menghitung konsentrasi dari inokulannya. Nah, misalnya kita menggunakan inokulan sebesar 6%. Kalian boleh mengubah
prosentase dari bibit atau inokulannya. Mau 1%, 2%, 10% silahkan. Ibu contohkan 6% inokulan. Jadi kalau misalnya kita punya 1 liter susu, maka inokulannya adalah 6/100 dikali 1 liter atau 1000 mili. Jadi 60 mili. Nah, kalau misalnya nggak punya gelas ukur atau yang bisa mengukur 60 mili, maka kalian bisa gunakan sendok makan. Jadi 1 sendok makan itu setara dengan 5 mili. Maka kalau 60 mili, maka kita perlu 12 sendok makan. Oke, jelas ya? Silahkan kalian berikan contoh-contoh yang lain, misalnya nanti membuat yogurt dengan konsentrasi 5% atau 3% atau 10%. Nah, ini silahkan dihitung ya, berapa bibit yang kalian butuhkan nanti ya, bisa ya.